Shalom. Kita ibadah kembali dalam masa yang akan datang yang tambah lama tambah sukar. Ya, sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Akan datang masa yang teramat sukar. Namun kita anak Tuhan tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah siapkan bagi kita yang cinta Tuhan untuk lebih dulu diangkat dari bumi ini. Mendadak nanti saudara akan lihat teman-temanmu yang cinta Tuhan itu hilang dari muka bumi. Bahkan Tuhan berkata, 2 orang di tempat tidur, 1 akan diangkat, yang lain ditinggalkan. Nah ini kita mesti siap. Ya. Karena itu taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Selama bulan ini kita berbicara tentang kuat. Selama setahun be strong, jadilah kuat. Kuat karena apa? Karena bulan ini kita bicara kuat karena pengharapan. Pengharapan atas firman Tuhan, janjinya itu seperti jangkar yang kokoh, yang kuat. Hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang penting, yaitu kita harus tegar ya menghadapi fakta hidup. Apa fakta hidup? Apa Kematian. Saya kira semua kita pernah melihat orang mati. Tapi jarang saudara melihat orang mati di depan matamu. Saya sudah beberapa kali sebagai pendeta lagi ngomong-ngomong begini terus, hilang, mati, ya, beberapa kali saya melihat kematian-kematian yang di depan mata saya, lagi bicara dengan saya, hilang begitu saja, meninggal. Saudaraku, kita tidak tahu kapan waktunya untuk kita. Yang penting bagaimana kita bersiap. Ya, sewaktu-waktu. Bulan ini kita kehilangan teman kita, baru 31 tahun. Baru menikah, baru punya anak, meninggal juga. Kita tidak mengerti waktu itu. Tapi yang kita tahu, kita harus siap. Karena itu mari kita bacakan ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 13 bersama-sama. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, sebab itu siapkanlah akal budimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan gird up the loins of your mind. Ini kata-kata yang agak aneh. Loins itu pinggang. Saudara tahu pinggang saudara ini kalau lemah pasti saudara tidak kuat. Karena letak kekuatan saudara itu di pinggang. Ya, disinilah ada yang disebut procreative power. Karena itu saudaraku dikatakan orang melahirkan itu dari pinggangnya. Jadi saudara kalau pinggang ini enggak kuat, saudara tidak bisa menjadi orang yang sehat. Karena itu salah satu ada buah pinggang. Nah, ginjalmu itu wow, sangat penting, ya. Nah, dikatakan di sini, gird up the loins of your mind. Itu artinya pikiran kreatifmu itu harus diikat. Diikat seperti orang pakai sabuk, ya. Artinya, tempelkan pada kekuatan. Apa kekuatan itu? Pengharapan. Dikatakan waspadalah. Nah, kata waspada di sini saya tuliskan juga dengan warna yang sama di bawah. Itu mempunyai konotasi
bebaskan dirimu dari kesukaan dunia yang memabukkan sampai engkau lupa. Orang kalau sudah mabuk, tidak waspada. Nah itu artinya, jadi pikiranmu ini mesti betul-betul engkau tujukan kepada pengharapan dan hati-hati. Jangan sampai saudara itu mabuk dengan kesenangan dunia sampai lupa. Engkau tidak fokus, ya. Di sini katakan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas anugerah yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu mesti mempunyai satu tujuan akhir, yaitu ketemu dengan Tuhan. Tuhan akan datang menjadi, saudaraku, apa? Menjadi hakim. Sekarang Tuhan menjadi imam untuk menolong kita. Nanti Tuhan akan datang sebagai hakim untuk menghakimi kita. Nah karena itu saudaraku, kita mesti siap, ya. Dalam perumpamaan 5 darah pandai, 5 darah bodoh, seperti gambar ini, ada gadis-gadis yang tidak siap, ya, yang tidak penuh dengan Roh Kudus, dan itu menyebabkan mereka lalu menangis karena pintu tertutup bagi mereka. Saudaraku, pengharapan puncak dari orang percaya yaitu kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang, sia-sia iman kita, kata Paulus. Dan Tuhan datang untuk 2 maksud yang besar. Dia memberikan warisan yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu. Di dunia ini kalau ada orang kaya, lalu anak-anaknya itu mendapat warisan. Tapi warisannya, sudah lihat saja, warisan siapa saja akhirnya sirna, lenyap. Di sini dulu kota Semarang ada orang terkaya di sini yang, ya, tanahnya masih, saudara tahu, beberapa tanah yang besar-besar di kota ini milik orang terkaya itu. Tapi kita melihat, saudaraku, apa yang terjadi sekarang? Semuanya menjadi milik orang lain. Warisannya lenyap. Saudaraku, Tuhan memberikan warisan yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak bisa layu. Dan yang kedua, Tuhan memberikan yang disebut keselamatan terakhir. Nanti sudah baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Kita ini sedang menanti yang disebut keselamatan terakhir. Jadi banyak orang berpikir, saya percaya Yesus, saya sudah selamat. Belum, sudah tapi belum komplit. Begitu kita percaya Yesus, kita selamat. Apanya yang selamat? Spirit kita selamat. Jiwa kita sedang diselamatkan. Artinya pikiran kita ini yang belum selamat, belum in tune, belum match dengan Tuhan. Bukankah begitu? Saudara seringkali pakai pikiranmu yang tidak cocok dengan Tuhan. Nah sekarang ini saudara masih mengusahakan untuk mencocokkan pikiranmu. Karena yang paling rumit dari manusia itu adalah pikirannya. Kalau pikiran saudara sudah match dengan Tuhan, maka tubuh saudara nanti akan diubah oleh Tuhan. Nah itulah yang disebut keselamatan terakhir. Yaitu keselamatan tubuh, jiwa, dan roh secara kekal. Kita belum mengalami keselamatan terakhir. Kita masih bisa sakit. Kalau ketabrak kita bisa luka. Nanti tidak. Saudaraku, kita tabrak mobil apa seperti Yesus. Ya, dia masuk ruangan, pintu tertutup, dia tembus, dia nabrak pintu tapi tembus. Dia tidak benjut.
Dia nggak luka. Sehingga murid-murid kaget, hantu. Tuhan kata, no, itu aku. Nah itulah tubuh kita nanti. Karena itu tujuan khotbah kita hari ini adalah kekuatan menghadapi kematian. Saudara satu kali pasti menghadapi kematian. Entah Anda, entah keluarga Anda. Saya sedang lagi berkhotbah, turun dari mimbar. Langsung diberitahu oleh anak saya Sun, Papi, Nika meninggal. Tentu kaget bukan main. Ya, saudaraku, waktu istri saya kena bom, Tuhan sudah memberi peringatan pada saya sebelumnya. Saudaraku, don't ask me why. Jangan tanya mengapa. Sebab kalau kita tanya-tanya, kita lalu berfalsafah sendiri. Pikiran kita mulai debat, mulai kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Kok begitu ya? Ya bisa sajalah. Kematian sedang menunggu setiap waktu. Karena itu kita mesti mempunyai kekuatan menghadapi fakta hidup. Ya, waktu rumah saya terbakar setelah kena bom persis tahun, keponakan saya mati. Padahal dia masih bisa keluar, tubuhnya lengkap, pakaiannya belum terbakar, dan saya dengan sapam ambil itu tempat tidur satpam, lalu dia turun, kita tangkap, dia masih bisa jalan. Tapi oleh karena menghirup udara yang jahat itu, sudah dibawa cepat ke rumah sakit Pertamina di Jakarta, pakai pesawat, mati juga. Saudaraku, ternyata luka di dalam semuanya. Padahal tubuhnya semua baik, bisa jalan. Saudaraku, siapa yang tahu? Ya, tidak tahu kematian itu tiba-tiba. Tapi kita harus mempunyai kekuatan menghadapi fakta hidup ini. Saudaraku, dan Tuhan sudah memberikan ayat-ayat ini, firman-Nya, untuk menghibur kita, untuk memberikan kita kekuatan, yaitu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 yang berbunyi seperti ini. Tolong dibacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, ayat ini ditutup dengan kata-kata karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, perkataan apa?
yang perlu kita terima supaya hati kita bisa terhibur. Ya, ayat ini berkata, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kadang-kadang orang kalau berduka cita nangis, bahkan ngundang orang-orang yang menangis. Dan orang yang menangis dikasih uang. Hanya untuk ikut bersama berduka cita. Saudaraku, karena itu tidak ada kalau orang mati lalu berkata, oh saya ikut bergirang dengan kamu. Pasti umumnya ditulis turut berduka cita. Kenapa, Sku? Karena ada perpisahan. Memang orang mati itu artinya pisah. Tapi Tuhan berkata apa, Sku? Jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Tunjukkanlah pengharapanmu. Yang penting apa? Ya, huruf putih ini, yang telah meninggal dalam Yesus. Meninggal dalam Yesus itu paling penting. Poin waktu saudara meninggal itu sangat-sangat penting. Saudara meninggal dalam kebenaran atau dalam dosa. Ya, satu hari saya sedang preach begini di Tanah Masku, langsung ada ibu yang dikasih tahu pembantunya suaminya meninggal. Dia cepat-cepat buru keluar. Setelah selesai kami tanya kenapa? Oh, meninggal. Sayang, meninggal dalam dosa, sedang berbuat dosa. Bagaimana bisa selamat? Ya, jadi kita mesti meninggal dalam Yesus, dalam kebenaran. Yesus itu kebenaran. Kalau kita meninggal dalam kebenaran, akan dikumpulkan nanti bersama-sama dengan Dia. Ya, diulangi, yang mati dalam Kristus. Jadi meninggal dalam Yesus, mati dalam Kristus, pasti akan bangkit nanti memakai tubuh yang lain. Dikatakan menyongsong Tuhan di angkasa seperti gambar ini. Jadi tubuh kita nanti tidak bisa kena hukum alam. Hukum alam ini hukum gaya tarik, hukum ruangan, hukum waktu. Kita bebas dari hukum waktu, hukum ruangan, hukum apa saja yang bumi ini menyatakan, kita lepas. Ya, jadi bagi kita nanti kita akan mengalami suatu infinite waktu. Tidak ada waktu yang dibatasi. Sekarang ada umur, nanti enggak ada. Ya, mari kita mau belajar tentang kematian. Apa artinya kematian? Pertama, kalau saudara ada anggota keluarga mau mati, maka ada apa, Sku? Perpisahan. Benar? Jadi kematian itu perpisahan. Sudah melihat gambar ini, Sku? Ya, di situ banyak yang biru, satu yang merah. Satu digambarkan sebagai wanita. Gereja Tuhan itu diumpamakan Tuhan sebagai perempuan, pengantin. Artinya Tuhan itu mau ambil saudara sebagai pengantin. Dalam arti bukan hubungan seks, bukan. Tapi dalam arti hubungan yang begitu erat seperti seorang pengantin. Ya, kalau ada seorang miskin wanita, tapi kalau dia dipinang oleh seorang kaya raya, lalu menikah, apa yang terjadi? Langsung mendapat warisan yang luar biasa. Benar nggak? Nah, begitulah kita dengan Tuhan. Kalau saudara betul-betul bersungguh-sungguh hidup benar, saudara bersekutu dengan Tuhan, itu syaratnya benar. Jadi kalau orang Kristen tidak mau benar, jangan harap dia masuk surga. Ya, jangan harap dia bisa menjadi pengantinnya Tuhan. Jangan harap dia bisa bersekutu dengan Tuhan.
Nah, ada 3 macam kematian. Ada 3 macam perpisahan. Apa itu? Yang pertama disebut kematian tubuh. Seperti gambar ini. Kalau ada orang mati, pasti ada yang nangis. Kenapa, Sku? Melihat tubuhnya. Dari kekasihnya, itu dipeti, ditutup. Wah, sudah nggak lihat lagi. Terpisah. Tapi ada kematian yang kedua yang lebih berbahaya, yaitu kematian rohani. Ya, spiritual death. Ini artinya hubunganmu dengan Allah itu putus. Kalau kematian tubuh itu tubuhmu pisah dari roh dan jiwamu yang sifatnya kekal. Jadi waktu orang mati, maka roh dan jiwanya itu keluar. Karena tubuh kita ini cangkang, hanya cangkang. Ini rumah dari saya, tubuh ini. Sayanya itu di dalam yang tidak kelihatan. Roh dan jiwa, pikiran, perasaan, itu kan tidak kelihatan. Itu nanti keluar. Makanya, sudah lihat nanti. Saudara boleh browsing satu film yang baik yang dibuat oleh dokter umum di Amerika, Dr. Rowley. Ya, nanti saudara boleh download To Hell and Back. Itu bagus sekali. To Hell and Back itu banyak cerita peperangan, ada To Hell and Back. Tapi ada To Hell and Back yang dibuat oleh seorang dokter tentang pasiennya yang mati di depan dia, lalu setelah mati beberapa saat sebelum dikubur masih pakai ditutupi begitu, lalu bangkit. Kaget dia. Padahal sudah jelas mati. Sudah dinyatakan. Ya seperti istri saya lah. Istri saya sudah dinyatakan oleh dokter mati. Itu jelas. Tapi Tuhan bangkitkan lagi. Tapi orang ini lebih panjang. Dan ternyata dia keluar dari ruangan rumah sakit. Dia keluar. Waktu dia keluar, wah dia senang. Tapi Tuhan kata kamu mesti kembali. Dan waktu dia kembali sampai di atap dari rumah sakit. Ya, lalu dia melihat ada sepatu merah. Tapi dia terus masuk. Waktu dia bangkit, dia berkata, saya melihat tadi, saya waktu turun, Tuhan suruh saya kembali, saya melihat ada sepatu merah. Dokter yang, masa? Coba suruh orang naik. Naik. Betul ada sepatu merah. Nah, sejak waktu itu, dokter itu masukkan di internet, siapa yang punya pengalaman kematian? Wah, begitu banyak. Ternyata dibuat satu film dan waktu saya melihat dahsyat. Saudaraku, jadi hal yang di tengah ini yang bahaya. Kematian rohani, perpisahan roh Anda dari roh Allah. Tapi ada kematian ketiga yang sangat berbahaya, yaitu kematian kekal, perpisahan roh, jiwa, dan tubuhmu. Nah, ini sudah pakai tubuh ini. Karena nanti semua orang mati nanti akan dibangkitkan lagi, pakai tubuh yang tidak akan mati. Kena api juga nggak mati. Waduh, itu di neraka. Nah, kematian tubuh ini kita berpisah dengan kekasih kita. Tapi saya tulis di sebelah kanannya, perpisahan ini sifatnya sementara. Karena nanti akan ketemu lagi. Tapi yang kedua ini, warning ini, hati-hati. Perpisahan spirit dengan Allah, ini membuat hubungan kita dengan Tuhan ini terhambat. Sehingga kita tidak bisa mengakses hal-hal anugerah. Nah, ini kalau diteruskan, orang kalau mati rohani itu tidak punya hubungan dengan Tuhan. Orang kalau mati rohani, dia sudah nggak bisa berdoa. Malas berdoa. Hati-hati, karena itu saudara kadang-kadang saudara bisa malas berdoa. Itu berarti
lowbat, saudara itu lagi lowbat terus, nanti bisa malas berdoa. Orang kalau sudah malas berdoa, dia nggak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Nah, orang demikian kalau mati celaka. Yang di tengah ini, kita masih hidup ini. Tapi kita bisa mati rohani kita. Kita perlu bertobat. Ya, sebelum hal yang ketiga, mati kekal. Yaitu perpisahan tubuh, roh, jiwa dari Allah selama-lamanya. Wow. Dan ada satu peringatan keras. Tuhan melarang orang itu melakukan komunikasi dengan orang mati. Ya, seringkali ada orang memang mau cari tahu bagaimana orang tuamu, orang tuaku. Pergi ke peramal, pergi ke orang-orang yang bisa kesurupan, lalu bisa persis suaranya dari suami kita atau istri kita, atau orang tua kita. Nanti bisa ngomong-ngomong. Seperti yang saudara lihat di dalam kitab Samuel. Ya, sebelum Saul mati, dia pergi ke dukun. Dia ingin tahu, dia mau tanya dengan Nabi Samuel yang sudah mati. Wow, muncullah Nabi Samuel tiruan, ngomong-ngomong dengan dia. Dan Nabi Samuel tiruan ini berkata, besok kamu bersama aku. Wah, artinya apa? Ya mati juga. Yang ngomong itu siapa? Bukan Samuel. Iblis. Karena itu hati-hati. Ya, jemaat kita beberapa kali setelah kematian, suaminya, lupa bekti persis, yaitu celananya yaitu yang sering dipakai, datang. Lalu ibu gimana kan? Waduh, saya pikir dia datang. Gimana Pak Bekti? Saya bilang usir. Lu kok diusir? Iya. Kenapa? Iblis itu. Iblis itu menyamar seperti suamimu. Hati-hati. Ya, saudaraku, jelas Tuhan sudah tuliskan dalam Imamat 19 ayat 31, Imamat 20 ayat 6, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Kita dilarang berkomunikasi dengan arwah. Jelas ini. Ya, mungkin ada kepercayaan lain yang memperbolehkan justru. Alkitab berkata tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dunia orang mati, alam maut, itu artinya alam maut, yang kita baca alam maut. Ya, Sheol dalam bahasa Ibrani, Hades dalam bahasa Greka, itu kompartemen alam roh. Nanti saudara baca dalam Lukas 16, orang kaya yang mati dengan seorang pengemis, Lazarus. Di dua kompartemen yang beda, bisa lihat tapi nggak bisa nyebrang. Ya, orang kaya ini dulu tahu, orang miskin itu, pengemis itu suka minta di rumahnya. Untuk apa? Untuk makanan sisa. Bukannya dikasih langsung makanan yang baik, anjing yang keluar. Anjing keluar menjilat orang miskin tadi yang dikasih nama Tuhan, Lazarus. Dan waktu dua-dua mati, Lazarus ada di Hades juga, tapi kompartemen orang benar. Padahal si orang kaya juga di Hades, kompartemen orang jahat. Jadi dunia alam roh itu ada kompartemen-kompartemen. Ya, yang bisa lihat, tapi nggak bisa nyebrang.
Ya, betapa makin sengsaranya, kalau lihat di situ senang, di sini susah. Waduh, orang kaya ini berkata, aku haus, aku minta air. Kalau bisa ini loh, air ini loh, tolong pengemis Lazarus itu celupkan tangannya di air, teteskan di lidahku. Aduh, satu tetes aku aja nggak dapat. Ini bukan cerita dongeng lah. Nanti kalau saudara mati baru ngerti, iya begitu. Coba lihat di internet. Begitu orang mati nanti masuk terowongan, itu pasti. Iya, terowongan keluar cerah atau gelap. Itu nanti akan dialami. Bahkan nanti saudara bisa melihat tubuhmu sendiri. Begitu engkau keluar, engkau lihat, loh kenapa kok nangis? Loh aku masih hidup. Ya, lihat itu film. Nanti sudah bisa ngerti. Ya, jadi hati-hati kalau kita pergi ke kubur ataupun pergi maisong. Banyak orang maisong, dia berdoa untuk yang mati. Loh, nggak bisa berubah statusnya. Cannot. Saya anjurkan saudara supaya orang percaya kalau maisong, saudara hormatilah orang yang masih hidup. Ya, cukup dengan penghormatan kepada keluarga yang hidup. Kedua, itu tadi bicara kematian adalah perpisahan. Sekarang bagaimana bentuk kematian yang punya pengharapan? Kenapa orang bisa punya pengharapan? Karena fakta Yesus bangkit. Dan fakta ini bukan dongeng. Kenapa bukan dongeng? Karena disaksikan oleh saksi-saksi yang cukup banyak. Bukan konon, katanya. No, bukan katanya. Ini saksi bukan hanya sedikit. Waktu Yesus naik ke sorga, 500 orang sekaligus melihat Yesus naik ke sorga. Bahkan berapa banyak sekarang orang-orang yang tidak kenal Yesus lalu bisa melihat Yesus dalam penglihatan. Ya, jadi kematian itu kalau saudara mempunyai pengharapan dahsyat. Jadi umat Tuhan dilarang berduka seperti orang lain. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 13 dan 14 berkata begini. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, ya Kristus juga nggak bangkit. Dia manusia. Ya, tapi bukankah kita percaya, Yesus itu bangkit? Dan itu bukan cerita, karena disaksikan oleh begitu banyak orang. Ya, bahkan bukan hanya satu orang. Saksi itu paling tidak 2, murid 12. Ya, setelah diganti Yudasnya, mereka kumpul, mereka ketemu Yesus. 500 orang ketemu Yesus. Saudaraku, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia khotbah-khotbah, gak ada gunanya. Saya tidak juga mau jadi pendeta. Untuk apa? Ya, kata Paulus, lebih baik kita makan minum, berbuat dosa lalu mati. Finish. No, bukan. Kalau orang mati dalam Kristus, pengharapannya apa? Pengharapan kita adalah kita akan diubah. Karena itu Tuhan kasih contoh seperti ulat. Ulat itu masuk ke pompong. 21 hari tidak makan. Kok bisa? Melungsungi. Bukan melungsungi seperti ular. Itu cuma kulitnya.
ularnya tetap. Tapi ini tidak. Ulat, kalau dia masuk ke pompong, dia berubah. Sifatnya totally different, beda. Tadinya makan daun, ya, lalu merambat, sekarang bisa terbang. Nah, Tuhan kasih contoh itu supaya kita, oh ya ada namanya transformasi. Ya, bukan perubahan dibentuk, bukan. Tapi betul-betul berubah total. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Siapa saja. Entah dia orang baik, entah dia orang jahat, semua akan diubah. Tapi beda. Ya, jadi semua orang mati akan diubah. Semua. Jadi orang mati kalau diubah, dia akan punya tubuh yang lain. Nah, tubuh orang benar sama tubuh orang tidak benar ini beda. Itulah perbedaannya. Ya, tubuh orang benar nanti tubuh yang mulia. Ya, dan tubuh orang benar itu menjadi tubuh kemuliaan seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 43 yang berbunyi, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ya, kita semua kalau mati ditabur kemana? Ke tanah. Benar? Kenapa? Kalau nggak ditabur ke tanah, gimana? Wah, baunya. Benar? Siapa mau nyimpen mayat? Walaupun itu mayat kekasihmu, ya, itu kebinasaan. Tapi nanti kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tidak akan mati selama-lamanya. Nah, jadi kalau ada orang mati dalam Tuhan, sebetulnya dia bebas dari yang sakit-sakit itu. Jauh lebih enak. Ditabur dan dalam kehinaan. Ya, tubuh kita ini hina. Nanti ya, kalau saudara sakit-sakitan, tua, terus apalagi luka, apalagi saudara kena gula yang basah. Aduh, saya pernah mengunjungi orang sakit gula yang basah, bukan kering. Baunya bukan main. Kalau dia panggil-panggil cucunya emoh datang. Dan waktu diminta oleh anaknya, saya harus mendoakan, saya perlu masuk, betul nggak? Begitu masuk kamarnya, bleng, waduh, amisnya bukan main. Kalau nggak tahan tumpah. Wah, bayangin ya, kalau menderita semacam itu. Semua tidak mau mendekat. Seperti yang dialami Ayub, mungkin begitu. Ayub itu istri semua pembantunya tidak mau mendekat. Baunya bukan main. Ya, saudaraku, itu tubuh kehinaan. Tapi nanti mulia, ditabur dalam kelemahan. Nanti bangkit dalam kekuatan. Wow. Bukan main, karena itu kalau ada orang mati, izinkanlah mereka mengalami hal yang lebih baik. Ya, dan kalau orang fasik mati, orang tidak benar, tubuh kehinaan itu dibangkitkan, nanti pakai tubuh kengerian. Wah, ini
Dan nanti kita kalau sudah masuk sorga, kita bisa melihat apa yang dialami mereka ini. Tuhan izinkan nanti kita yang nanti masuk sorga akan melihat bagaimana sengsaranya di neraka. Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Semuanya akan menjadi kengerian. Kalau kita baca dalam Injil Lukas, itu baru roh dan jiwanya orang kaya itu yang menderita. Karena belum dibangkitkan. Tapi apa yang ditulis di sini, nanti orang yang tidak benar masuk dalam alam maut itu nanti dilempar ke neraka terakhir. Itu namanya eternal hell. Jadi ada hell, ada eternal hell. Ya. Jadi sekarang kalau orang mati tidak kenal Tuhan, dia sudah masuk neraka. Tapi bukan neraka kekal, belum. Nanti kalau Tuhan datang, baru semua orang itu dihakimi, baru dimasukkan lempar ke neraka kekal. Dan ucapan Tuhan dalam Injil Markus dikatakan, jikalau matamu salah, cungkil. Lebih baik kamu bermata satu, masuk sorga. Daripada pakai dua mata, masuk ke tempat ini. Di mana ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. 10-an tahun, 15 tahun lalu, retreat pemuda kita. 10 pemuda, semuanya mendapat penglihatan. Yang sama tentang neraka. Ya, jadi ini bukan dongeng. 10 pemuda yang ikut retreat melihat neraka. Waduh, ngeri. Kenapa? Orang yang berdusta, lidahnya itu ditarik oleh iblis. Putus. Setelah putus, keluar lagi. Tarik lagi. Itu namanya siksa kekal selama-lamanya. Saudara bisa juga download seorang pelukis Korea, wanita, melihat neraka, dia lalu lukis. Supaya orang melihat, oh begitu. Iya, 10 orang ini waktu itu pemuda bersaksi. Setahun kemudian, anak dari Pak Hadi Wijaya, yaitu Debbie, nanti sudah boleh tanya sama Deborah. Dia juga mendapat penglihatan. Dia kuliah di Jakarta untuk S2. Dia datang, Om, saya kok mendapat penglihatan. Saya cek persis sama dengan cerita 10 pemuda kita. Jadi ini bukan dongeng loh. Real, tapi nggak kelihatan. Kita akan masuk alam itu nanti. Ya, saya harap kita semua masuk ke alam yang berbahagia. Alam apa, Alam pesta. Saya kira kalau ada dengar pesta, wah. Coba kalau saudara pergi ke pesta, apa yang saudara perhatikan? Saya tanya pada saudara, kalau sudah diundang kepada pesta yang terkenal, ya saya beberapa kali diundang pesta orang konglomerat, waduh, untuk salaman saja nunggu hampir 1 jam, wantri semua, satu. Setelah sampai dia bilang, loh kok Pak Bekti, kok enggak lewat jalur khusus? Nah enggak dikasih pengawal khusus. Saya mesti antri lama. Saya diundang lagi konglomerat, saya enggak datang 2 kali. Saya mau datang. Untuk salaman aja hampir 1 jam. Bayangin. Ya, saudara,
Begitu saya keluar, wah, mobil semua yang tidak pernah saya lihat keluar semua. Bentley, Rolls Royce, wah, macam-macam. Wow, saya berpikir dahsyat. Yang datang presiden, waduh. Ya, saudara, kalau orang pesta, apa yang paling diperhatikan? Saudara, kalau diundang pesta begitu, apa yang sudah persiapkan? Pakaian, betul? Apalagi wanita. Wah, sudah. Pakaian. Nah, kita kumpul dengan Tuhan nanti seperti ini. Rapture itu seperti itu. Ya, nanti sudah akan diangkat oleh Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Ya, alami pesta yang paling termegah yang digambarkan Tuhan, dikatakan pesta pernikahan anak domba. Yesus digambarkan seperti domba. Artinya domba itu binatang yang tidak pernah nyerang. Ya, domba yang perlu digembalakan. Saya pergi ke Australia, 10.000 domba kira-kira. Saya tanya, berapa penjaga? Cukup 5 katanya. 5? Kok bisa? Iya, karena kami pakai anjing supaya kumpul mereka. Dan kumpul itu lalu kita giring. Wow, domba adalah binatang yang mudah sesat. Itulah manusia. Dan Tuhan adalah gembala yang baik. Oleh karena itu dia juga panggil orang-orang, hamba-hamba Tuhan menjadi gembala. Karena itu saudara-saudara, engkau juga orang tua sebagai gembala di rumahmu. Untuk menggembalakan anak-anakmu. Di gereja ada namanya care cell. Ya, ada pimpinan yang mengembalakan 15 orang, 10 orang. Nah, saudara yang ingin menggembalakan orang lain, ayo. Lebih aktif, supaya dia ngerti firman Tuhan. Kenapa, Karena hari akan datang seperti ini. Wahyu 19 ayat 6-9 yang berbunyi seperti ini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, pengantinnya siap sedia. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan ini digambarkan sebagai pengantin Tuhan. Yang akan berpakaian kain lenan halus. Apa itu kain lenan halus? Dan tolong dibacakan Ibu Sandra yang dikurung ini. Karena ini bukan kurung dari saya, tapi kurung dari firman Tuhan yang berbunyi. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, jadi saudara mesti memakai pakaian apa? Perbuatan yang benar dari hatimu yang kudus. Nah, jadi Tuhan tidak urusan saudara orang pinter, orang pandai, orang miskin, orang kaya, orang yang tidak berpendidikan. Tuhan akan lihat benar tidak hidupmu. Ya, kalau engkau miskin tapi benar seperti yang kita baca di Alkitab, Lazarus yang miskin, di sorga mulia. Jadi nanti kita
bisa kaget-kaget nanti. Kalau masuk surga, loh kok ini kacungku dulu kok lebih bagus tempatnya di surga. Can be, yes, seperti itu. Loh kok dia, dulu orang itu enggak saya anggap, kok mulia. Kalau kita di dunia, kita melihat yang kelihatan. Tuhan itu melihat hati. Your heart. Hatimu. Apakah hatimu benar? Apa hatimu ini cinta Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Bukan latar belakangmu. Oh, dia latar belakang anaknya orang jahat. No. Sekarang engkau bisa menjadi orang baik. Itu yang Tuhan lihat. Dan kata Tuhan, tuliskan. Tuliskan. Artinya ini otentik. Berbahagia orang yang diundang kepada perjamuan kawin anak domba. Sekarang Tuhan mau nilai. Kalau ada raport, ini penilaian terakhir. Iya, apa yang Tuhan nilai? Apakah engkau pakai pakaian? Nanti saudara baca dalam Injil Matius 22, catat, nanti baca lagi di rumah. Matius 22, kerajaan sorga seumpama seorang raja yang menikahkan anaknya. Lalu diundanglah orang-orang. Ya, ada orang-orang, ada yang tidak mau datang dan sebagainya. Tapi yang datang, yang diundang mereka semua. Lalu setelah diundang masuk, rajanya juga masuk. Waktu raja ini masuk, lalu dia lihat tamu-tamu undangan. Dia lihat ada satu tamu undangan tidak pakai pakaian. Pesta. Dia, kamu kok tidak pakai pakaian pesta? Hah? Loh. Raja ini berkata, bawa dia keluar. Buang ke tempat gelap, di mana kertak, gigi, tangisan, artinya neraka. Jadi apa yang Tuhan nilai? Pakailah pakaian kebenaran dalam hidupmu. Karena itu di dalam saudaraku surat Roma 13 dikatakan, put on Jesus Christ. Pakailah Yesus. Apa itu? Kalau saudara disuruh pakai Yesus dalam hidupmu itu apa? Nah ini jawabannya. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, bahasa Indonesia ada kata tambahan dan perasaan. Bahasa lain tidak ada kata itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kalau kita kumpul bersama, cobalah pakai pikirannya Yesus. Artinya apa? Pikiran kita mesti kita lay aside. Jangan tak pikir. Nah, dia jahat kok, ya aku nggak mau ngampuni toh. Apa kata Tuhan? Ampunilah. Orang gitu nggak bisa, mesti dipukul. Tuhan kata apa? Cintailah apa? Musuhmu. Halo? Saudara pakai pikirannya siapa? Nah itulah pakaianmu. Ya. Jadi kehidupanmu itu pakailah pikirannya Tuhan. You have to put the mind of Christ, not your mind. Pakailah pikirannya Kristus. Karena itu kalau saudara suka pakai pikiran Kristus, bacalah di sini. Inilah pikiran Kristus. Ya, kalau ada orang maki gimana? Balas maki. Bukan, Kristus apa balas maki? Enggak. Nah itu pikiran Kristus. Nanti ada hakimnya.
Kalau sudah balas maki, gimana? Oh, tambah maki lagi, betul nggak? Terus apa? Wah, tambah keras, betul nggak? Makanya seringkali kita masih banyak diam, sedikit bicara, betul nggak? Tuhan anjurkan begitu, supaya nggak terjadi konflik yang makin besar. Lihat ini perang Rusia-Ukraina. Setelah perang gimana? Ya dua-dua babak belur. Dua-dua pasti rugi. Iya, tentara Rusia yang mati lebih banyak daripada Ukraina. Padahal negaranya hebat. Tapi itu fakta. Dua-dua luka. Mari kita mau belajar, Tuhan, beri saya hati seperti hatimu. Nah, pikiran kita inilah pakaian kita. Yuk pakai pikirannya Kristus. Saudara berpakaian Tuhan, maka hidupmu akan dahsyat. Punyailah harapan sama Tuhan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku.